Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian dan juga para narasumber, saya lebih mohon izin berdiri, lebih enak nanti berinteraksi dengan narasumber dan juga peserta diskusi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir diskusi hari ini, seperti yang tadi disinggung oleh perwakilan dari KAPI, Kapus Advokat Progresif Indonesia, ada satu hal subjek hukum yang saya rasa ketika berinteraksi dengan hukum, baik itu advokat ataupun pendamping perempuan yang berhadapan dengan hukum, saya yakin punya pengalaman-pengalaman menarik ketika mereka berhadapan dengan hukum. Tadi disinggung etik adalah soal advokat yang ada teman advokat yang berhadapan dengan pasal obstruction of justice atau penghalang-halangan dalam proses penyidikan. Kita tentu dalam posisi sepakat sebagai negara hukum, ketika ada proses penegakan hukum itu juga memprihatinkan ketika misalnya tidak taat hukum atau ada oknum yang kemudian menghalang-halangi proses penyidikan misalnya. Namun demikian tentu kita juga patut untuk melakukan atau mengkritisi terhadap regulasi hukum yang saat ini ada. Nah, kebetulan kemarin kita sempat diskusi dan ada teman-teman juga yang melakukan uji materi terhadap pasal obstruction of justice ini di Mahkamah Konstitusi. Sekarang lagi sedang berproses. Nah, ini adalah barangkali salah satu contoh saja atau potret di mana advokat berhadapan dengan hukum, termasuk pendamping perempuan. Sehingga apakah kemudian RUU KUHP ataupun undang-undang sektoral lain yang kemudian menyinggung soal subjek hukum advokat dan pendamping perempuan ini menjadi sesuatu yang perlu kita urai, kita perlu diskusikan supaya keadilan itu memang dapat kita raih, kita capai begitu. Nah, narasumber sudah hadir semua di hadapan Bapak Ibu sekalian dan saya yakin patut diapresiasi narasumber yang duduk di depan Bapak Ibu sekalian karena sudah meluangkan waktu di sela-sela aktivitasnya. Apalagi termasuk dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, ini luar biasa, sudah hadir di sini, sudah menjadi sesuatu yang itu cermin semangat untuk kemudian kita mendiskusikan soal isu hari ini. Namun sayang tadi ada sempat pesan kepada saya, beliau maksimal jam 2 itu ada pelantikan, sehingga jam 2 siang ini harus meninggalkan ruang diskusi terlebih dahulu, ada juga pelantikan. Namun demikian Pak Ketua PN, mohon izin juga sebelum nanti saya mengingatkan waktu supaya Bapak tidak terlambat begitu ya. Tapi mohon izin kawan narasumber lain satu yang dapat sedikit menceritakan soal pengalaman empiris ini berkaitan dengan advokat dan pendamping perempuan ketika berhadapan dengan hukum itu, proses kendala dan hambatannya di mana? Apakah ada di struktur hukumnya atau di substansi hukumnya? Jadi mohon izin ada teman yang menyampaikan maksimal 5 menit. Saya sampaikan kepada Nasrul dari KAPI juga, Kapus Advokat Progresif Indonesia, dan dari LRC KCH. LRC KCH punya banyak pengalaman untuk advokasi isu perempuan dan anak, sehingga mohon tepat waktu menghormati Pak Ketua PN yang sudah meluangkan waktu dan supaya tidak terlambat untuk melakukan pelantikan hari ini, sehingga mohon izin waktunya dimaksimalkan dan mohon izin juga kepada narasumber lain dari Kejaksaan dan juga Polda. Saya berikan kesempatan kepada Mas Nasrul terlebih dahulu. 5 menit, tidak boleh lebih. 5 menit. Nah, ini saya ini hukum saya izin otoriter nih Pak, harus mengatur waktu. Jadi saya silakan Mas Nasrul 5 menit, nanti lebihnya saya ingatkan.
Moga Mas. Ayo Mas cepat ya. Oh iya, terima kasih Mas Moderator Anda. Saya langsung saja ya, karena sudah dibatasi aturan hukum dari pemerintah, saya akan jalankan ini. Pertama-tama, sambil menunggu sesio ya. Langsung aja. Langsung aja. Baik, izin Bapak Ketua BNN, Kejaksaan dan Kepolisian. Sehubungan hari ini adalah judulnya saja pandangan aparat penegak hukum terhadap perlindungan aturan mendampingi perempuan berhadapan hukum. Jadi di sini kita menyampaikan pandangan seperti apa sih yang dimiliki oleh hakim, jaksa, polisi dan advokat terkait perlindungan terhadap advokat pendamping dan perempuan berhadapan hukum. Kenapa ini menjadi penting? Karena mohon izin Pak, nanti sampai dalam dengan 10 menit faktor inilah yang kemudian akan terlibat dalam proses penegakan hukum dan pemenuhan keadilan. Langsung saja Pak, slide selanjutnya, karena saya cuma memberikan waktu 5 menit. Oke, sebentar. Advokat memang memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum di dalam diatur dan undang advokat. Lebih lanjut, pasal 16 disebutkan advokat tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata. Itu aturan hukumnya. Namun apakah praktek ini berlaku demikian? Selanjutnya, Advokat kan profesi. bahkan hal yang paling gencar sekarang di dalam Komisi 3 DPR RI adalah perdebatan mengenai advokat tidak dapat dituntut pidana dan perdata Dan juga untuk hakim dan klien baik di dalam maupun di persidangan, di luar persidangan. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah advokat sudah terlindungi secara hukum dan praktek? Itu yang menjadi persoalan selama ini. Inilah yang menjadi titik konsentrasi dari Korpus Advokat Profesi Indonesia. Bagaimana perlindungan advokat ini benar-benar dijalankan? keluar dari rambutan Selanjutnya, profesi advokat Mas. di sini Bapak Hakim, Bapak Jaksa, dan Bapak Polisi, kami ingin memaparkan bagaimana benar kali yang dilakukan oleh Bapak Polisi. Advokat aparat penegak hukum, tapi kemudian memiliki perbedaan dengan hakim dengan jaksa dengan polisi. Terus guyonan dari bahwa kan advokat punya jasa hukum. Memang jaksa, polisi dan hakim nggak boleh menerima honorarium dari pencari keadilan karena sudah disediakan oleh negara. Tapi ingin disampaikan Bapak Jaksa, Bapak Hakim dan Bapak Polisi, pengacara publik yang berhadapan itu mereka tidak memungut honorarium atau jasa hukum dari masyarakat pencari keadilan. Memang ada advokat meminta honorarium dari masyarakat, tapi khusus untuk pengacara LBH dan YLBH mereka itu tidak dibolehkan untuk meminta jasa hukum dari masyarakat. Artinya apa? Artinya banyak juga advokat yang melakukan pro bono untuk masyarakat miskin, perempuan berhadapan hukum dan relasi yang di SMA. Ini malah menjadi bahkan ya Pak, di pengacara publik yang ada semua tahu di berita dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan kasus ini. Padahal mereka itu sedang melakukan pendampingan profesi dan itu adalah advokat. Yang kedua, penetapan tersangka terhadap advokat atau pengacara publik LBH Yogyakarta itu juga sempat ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Tengah. Walaupun setelah melalui desa itu penetapan tersangka terhadap pengacara publik yang yang kasusnya adalah kasus mendampingi korban kekerasan seksual penetapan tersangka karena desakan publik karena viral barulah kemudian dihentikan ataupun dibukukan penetapan tersangkanya dengan pengertian penetapan tersangka itu tapi persoalannya adalah apa? Ternyata advokat yang ada di LBH Padang dan di LBH Yogyakarta itu nyata-nyatanya ditetapkan tersangka. Ini fakta empiris yang ingin kami minta pandangannya dari Bapak Jaksa, Hakim dan polisi. Yang ketiga, ada juga advokat atau pengacara publik LBH Jakarta saat mendampingi buruh, saat melakukan unjuk rasa itu malah dikriminalisasi, ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya, dituntut oleh Kejaksaan di Jakarta. Alhamdulillahnya, hakim pada pengadilan negeri Jakarta Pusat itu menyatakan tidak terbukti apa yang didakwakan oleh jaksa. Dan yang menjadi terdakwa dan tersangka di dalam perkara ini adalah advokat, yaitu sehingga saya dalam negeri fakti. Artinya apa? Ketentuan dalam undang advokat tadi yang menunjukkan bahwa advokat tidak dapat dituntut pidana atau dihukum secara perdata, nyatanya ini ditetapkan tersangka, dilapori polisi, bahkan diputus ke pengadilan.
Bayangkan. 2 menit lagi Mas Nasrul. Oke, 2 menit lagi. Selanjutnya, selain tadi proses kriminalisasi karena profesi Kita kan juga mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan terhadap advokat atau pengacara publik di bawah Manado hingga Semarang, bahkan terakhir rekan DPC Peran Jakarta Selatan saat ini mengantarkan somasi itu malah dibawa ke polisi. Padahal menjalankan tugas profesi, jadi kita udah nggak tahu secara hukum, dianiaya lebih lapangan, kurang lebih apa coba. Nah, maka dari itu Bapak, dengan pandangan hari ini kami yakin bahwa karena Bapak salah sebagai kami sangat ingin kemudian mendengar pandangannya seperti apa sih dari teman-teman harapan hukum yang baik, agar kemudian ini tidak terjadi kepada kita lagi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk memperkuat perlindungan advokat? Lanjut. Jadi perlindungan hukum terhadap advokat itu harus dimasukkan di dalam perubahan undang-undang advokat dan hukum. Kalau dari kami karena kami progresif Pak, kami tidak mengusulkan yang biasa-biasa, tapi sangat progresif. Harus ada pemeriksaan terhadap advokat itu berdasarkan rekomendasi atau putusan Dewan Kehormatan Peradi. Apabila rekomendasi atau putusan dari Dewan Peradi ini tidak ada, maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Ini sama dengan profesi kedokteran yang nggak bisa dokter dan tenaga kesehatan diperiksa tanpa ada rekomendasi dari MKEK. Majelis Dewan Pemeriksanya. Seperti juga sama kami ingin dengan tempat kejaksaannya kalau diperiksa harus mendapatkan izin jaksa agung. Artinya polisi, jaksa, hakim dan advokat ketika dilaporkan atau diperiksa oleh para pelaku mulai dalam menjalankan profesinya haruslah kemudian terlebih dahulu diperiksa oleh organisasi profesi. Ketika itu tidak ada, kami ingin putusan itu menjadi batal dan hukum. Arti batal dan hukum adalah dianggap perkara itu tidak ada sedari awal. Jadi tidak perlu dikomentari lagi. Oke, terima kasih dari kami karena kami mengusulkan di dalam 1 menit akhir ya Mas. Di dalam RUU-KP itu mengusulkan bahwa ada lanjut dulu Mas. Memang betul tadi yang kita katakan bahwa di dalam Mahkamah Agung lah memang yang paling progresif dalam pedoman mengenai peraturan dalam hukum karena paling pertama merupakan karena nomor 3 tahun 2017. Begitu juga kejaksaan ada tentang pedoman ada pedoman jaksa agung tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana. Itu memang ada pedomannya dari kejaksaan. Sayangnya memang kaminya advokat dan kepolisian lah kita berdua institusinya belum ada pedoman mengadili ataupun menangani perempuan perkara hukum. Ini yang jadi catatan untuk kepolisian dan polisi advokat sendiri. Oke, terima kasih dari saya karena sudah diingatkan oleh moderator. Semoga paparan ini bisa menjadi mendapatkan pandangan dari para hukum lain. Terima kasih dan salam progresif. Ya, terima kasih Mas Nasrul, lebih dari 1 menit. Saya rasa satu kesempatan lagi dari LRC KJ HAM, sampaikan aja soal pengalaman empirisnya. Soal nanti kita membedah apakah perlu dimasukkan di dalam RUU HAM, apakah kemudian di dalam pedoman teknis, nanti kita diskusikan setelah itu. Sehingga Bapak Ketua PN tidak perlahan juga untuk melakukan pelantikan. Silakan ya. Baik, terima kasih Mas Karman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para narasumber, Pak KPM, Pak Anjati dan Bapak dari Goldan, Mas Nasrul. Nah, karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Nasrul terkait dengan pengalaman advokat gitu ya, terkait dengan bagaimana perlindungan advokat. Mungkin saya karena waktunya 5 menit Mas Karman, jadi saya akan fokus pada pengalaman ketika mendampingi perempuan korban kekerasan, kemudian juga pengalaman korban ya, PPH, perempuan berhadapan dengan hukum. Nah, karena hari ini ya, kita akan mempelajari ini bersama-sama tentang perlindungan ya. Nah, kita sebagai badan negara semua pasti mendapatkan perlindungan ya dari negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan kita akan fokus bagaimana sih perlindungan pendamping ya terlebih pada perempuan korban kekerasan berbasis gender
Yang ini merupakan pengalaman LSK yang di Jawa Tengah ya, slide yang untuk pengalaman. Next. Ya, nah pendamping ya, peran pendamping itu baru diakui oleh negara ketika Undang-Undang Perlindungan Anak yang disahkan di tahun 2002 ya. Nah itu pun ternyata banyak sekali hambatan ketika pendamping itu ingin mendampingi anak korban kekerasan gitu ya, ditanyakan identitasnya gitu ya, ini siapa kayak gitu, sehingga kita waktu itu sangat mengalami kesulitan ketika ingin mendampingi anak korban kekerasan, baik itu ketika mereka diproses di kepolisian ya, sampai ketika di pengadilan gitu. Nah karena belum banyak diketahui apa itu pendamping ya. Siapkan rilis satu Undang-Undang Pengawasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di tahun 2004 gitu ya. Di situ korban itu berhak untuk didampingi oleh pekerja sosial waktu itu gitu ya. Nah dan ini juga banyak sekali kami mengalami hambatan gitu ya. Korban ketika mereka mengalami kekerasan ya atau tindak jadi korban tindak pidana itu tidak secara otomatis mendapatkan hak pendampingan gitu ya. Berbeda ketika misalnya tersangka, terdakwa gitu ya. Ketika misalnya dia diancam hukuman 5 tahun atau lebih, itu dia wajib mendapatkan advokat gitu ya, pendampingan dari penasihat hukum. Sedangkan korban gitu ya, dalam hal ini adalah perempuan dan anak korban kekerasan, tidak ada aturan yang mengatur tentang kewajiban korban untuk didampingi gitu ya, ketika ya, baru setelah undang-undang tidak pidana kekerasan seksual yang disahkan tahun 2022 gitu ya. Nah di situ korban, ketika ada korban kekerasan seksual itu dia berhak untuk didampingi di setiap proses pemeriksaan ya, artinya proses di kepolisian, kejaksaan maupun persidangan. Namun ternyata ya kami menemui banyak sekali tantangan ya, ataupun bisa dikatakan sebagai hambatan. Nah hambatan yang pertama bahwa di dalam proses pemeriksaan penyelidikan maupun penyidikan lagi 2 menit lagi Mbak. Iya. Proses penyelidikan dan penyidikan masih banyak oknum penyidik itu melakukan mediasi maupun melakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual gitu ya. Jadi oknum penyidik itu masih menyarankan untuk melakukan mediasi ya, antara korban dengan pelaku. Bahkan ketika korban itu didampingi oleh pendamping ya, penyidik itu komunikasinya dengan korban gitu ya, sehingga tidak menyampaikan ke pendamping gitu ya, tapi langsung ke korban dan menawarkan silahkan melakukan mediasi ketika tidak ingin melanjutkan kasus ke proses hukum gitu ya. Padahal sekarang kita ada undang-undang tidak pidana kekerasan seksual yang dimana di situ ketika ada kasus kekerasan seksual, kasus itu tidak bisa diselesaikan di luar proses hukum gitu ya. Dan ketika misalnya ada yang menghalang-halangi gitu ya, justru mereka yang menghalang-halangi itu ada ancaman pidana 5 tahun. Tapi kami masih menemukan beberapa oknum yang melakukan hal tersebut gitu ya. Kita nggak tahu apakah mereka masih menggunakan Perkap Polri yang untuk penyelesaian RJ ya. Nah ini kan kami masih menemukan adanya bertentangan ya, Perkap Polri yang dia memperbolehkan RJ, tapi di dalam undang-undang yang levelnya lebih tinggi itu tidak boleh melakukan RJ. Nah kemudian di tahap penuntutan tadi juga sudah disinggung oleh Mas Sul bahwa Perja ya, dalam Perja nomor 1 tahun 2022 di situ sangat progresif ya, karena ada beberapa hak-hak korban yang bisa dilakukan atau boleh diterima oleh korban, misalnya pertemuan pendahuluan gitu ya. Nah ini juga sangat penting karena biasanya korban itu akan bertanya-tanya,
nanti jaksanya siapa, proses persidangannya seperti apa, hak saya apa gitu ya. Di dalam kerja itu diatur bahwa ada pertemuan pendahuluan yang bisa dilakukan untuk jaksa itu mendengarkan apa sih sebenarnya kebutuhan dari korban gitu ya, menyampaikan korban, tapi kita jarang sekali menemukan jaksa yang melakukan pertemuan pendahuluan. Kemudian terkait dengan tuntutan ya, di dalam kerja juga di situ tidak harus membuat tuntutan yang secara rigid ya, tapi kami seringkali dalam proses persidangan jaksa itu menanyakan atau membuat kronologis yang sangat rigid pada kasus kekerasan seksual yang mana itu buat korban tidak nyaman gitu ya. Nah selain itu juga cukup nanti dilanjutkan waktu. Oke, ya. Di persidangan sudah mas. Di persidangan kita juga masih Pak Hakim menemukan beberapa majelis hakim itu yang membuat pertanyaan menggali masa lalu seksual korban yang kemudian menasihati korban dengan dalil-dalil agamanya yang itu membuat korban merasa tidak nyaman. Nah karena waktu sudah 5 menit, jadi saya kembalikan lagi ke moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini dari Pak Jurek. Waalaikumsalam. Kawan Niha dan kawan Nasrul nanti ada ruang waktu yang kita berikan kesempatan. Ini sebagai pemantik diskusi aja karena Pak Ketua PN mau melakukan pelatihan. Nah saya persilahkan Pak Ketua PN untuk memberikan tanggapannya. Boleh duduk, boleh sambil berdiri, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kita semua yang saya hormati Pak Dekan. Pak Dekan ini namanya sama dengan saya. Beliau bedanya Safi Fauzi. Maka kawan-kawan sekalian kalau mau tetap awet muda itu harus jadi dosen. Karena Pak Dekan ini pasti lebih 10 dari saya, tapi wajahnya sudah 12. Kalau mau cepat tua jadi hakim. Karena kalau Dekan itu setiap semester selalu ada anak muda. Wajah baru ya. Kalau hakim itu yang datang masih bermasalah. Yang saya hormati Pak Azari, kemudian Pak Wan, Mas Nasrul, Pak Dharma, dan hadir senior saya ini Mas Fajar. Mas Fajar ini senior saya Pak. Senior saya dulu kawan saya S2. Kemudian ada Mbak Tati ini senior saya juga Pak. Senior saya di Pansomo ya. Jadi terima kasih buat sekalian. Rupanya pemantiknya luar biasa. Jadi memang pengadilan itu Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Perma 3 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Nah, terus Mas, kita langsung ke proses nanti kita baca terus. Nah, terus. Nah, dewa sekalian, Mahkamah Agung memang sudah memakai sebagian besar hakim, ya, Bu. Nah, sebagian besar hakim untuk mengikuti pelatihan pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Nah, khusus di PN Semarang itu saya akan menyiapkan majelis khusus perempuan berhadapan dengan hukum yang itu akan kita siapkan yang perempuan. Itu hasil diskusi dengan Kalapas Perempuan. Nah, jadi kemarin Ibu Kalapas Perempuan sebagai tempat saya menyampaikan bahwa problematik perempuan berhadapan hukum yang ada di lapas itu berusaha untuk dicarikan solusi oleh Kalapas. Salah satunya adalah waktu kunjung bagi warga binaan untuk mengunjungi putra putrinya atau keluarganya itu 1 hari, paling lama 3 hari. Terus saya tanya, itu pakai apa Bu? Pakai izin, jadi dikawal. Karena saya tanya, itu kalau lapas perempuan, ada nggak usulan untuk ada bilik asmara? Karena dulu itu, nggak ada lah. Karena kalau ada bilik asmara, bahaya. Harus cek, ini suaminya bener apa enggak? Nanti tahu-tahu kalau hamil, jangan lupa lepas. Jangan sampai petugas lapas yang dituduh. Tapi kalau dia pulang, dikawal, itu bagian dari pembunuhan hakim. Nah, oleh karena itu kemudian saya
diskusi dengan Pak Wakil, nanti akan kita siapkan majelis hakim di PS Semarang itu untuk maju perkara berhadapan dengan gubernur perempuan. Itu yang perempuan. Kenapa? Karena walaupun laki-laki itu sudah dilatih untuk pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, itu rasa psikologinya tidak sama. Jadi ada sesuatu yang menurut perempuan itu masih, tapi menurut laki-laki itu tidak masalah, ya kan? Nah, itu aja. Nah, itu untuk merasakan itu, kita akan membuat majelis itu perempuan. Kemarin sudah saya kumpulkan hakim-hakim yang perempuan itu bersedia. Jadi seperti itu ya Bu ya. Bagian dari perlindungan wujudnya berbeda. Terus berikutnya kemarin saya menerima kunjungan dari Ikatan Advokat Perempuan. Nah, itu saya menyampaikan terus terang yang namanya perbaikan pengadilan itu bukan hanya tanggung jawab ketua pengadilan atau warga pengadilan, tapi tanggung jawab kita semua. Saya akan lebih senang kalau itu melibatkan perempuan. Mengapa? Karena perempuan itu ya, sifatnya strength itu artinya tegas, ya, jujur, dan berintegritas. Pribadi berintegritas dari perempuan biasanya gitu. Dan kalau menghitung sesuatu itu dia detail. Hasil dari pertemuan dengan advokat perempuan itu, Mbak, nanti beliau sekretaris itu ada yang mengirimkan WA atau ke ketua pengadilan negeri ofisial itu tentang permohonan pelayanan pengadilan negeri Semarang. Saya sudah minta maaf, pengadilan negeri Semarang itu dunia tua, jadi kita ini memberikan pelayanan dengan tambal surat sana sini. Punya Pak, cuma yang dikeluarkan oleh advokat perempuan yang biasa itu yang begini. Mohon maaf Pak Ketua, masalahnya adalah itu ada smoking area, tapi kecil, kemudian banyak ya. Pada kalau di luar area smoking area, dan itu ganggu. Hari itu adalah hari Senin kalau tidak saya ingat. Waktu sidang pertama Mei, itu banyak orang. Memang scrollnya banyak, dan itu scrollnya sampai masuk ke ruang PTSP. Nah, itu diingatkan oleh beliau itu biasa ya. Mohon maaf Pak, saya ini perempuan yang sensitif dengan asap rokok. Jadi tolong itu bagaimana caranya Bapak menerima yang merokok tidak pada tempatnya. Saya panggil itu semuanya. Bagian kesekretariatan. Mulai sekarang tidak ada smoking area di Semarang. Terus kalau dia merokok di Semarang, suruh keluar tempat parkir di luar saja. Nggak boleh lagi merokok di situ. Kenapa? Karena sudah ada yang komplain dari ibu-ibu. Dan rokok itu rentan bagi terutama ibu-ibu, terutama yang mengandung. Itu karena kita di global. Jadi pengadilan itu sudah sangat-sangat mendukung adanya perlindungan bagi advokat dan pendamping. Justru yang menarik adalah di RUU KUHP, nanti bisa dibahas ya Mas Nasrul, Pak Ahmad. Itu tidak ada pendamping itu apa namanya definisinya apa? Itu hanya ada di itu RUU yang saya dapatkan 30 Maret itu penjelasannya pasal pendamping ini sama persis dengan definisi pendamping dalam Permen Nomor 2016. Artinya pengadilan itu sangat mendukung perlindungan bagi advokat, ya, terus bagi pendamping perempuan yang berhadapan dengan hukum. Karena memang kerentanan kita itu ada pada perempuan, dan hari ini yang saya memasangkan kepada majelis hakim itu kalau menangani perempuan berhadapan dengan hukum itu yang perlu diperhatikan relasi kuasa. Karena relasi kuasa itu sangat-sangat berbahaya. Mohon maaf ya Pak. Misalkan jenengan ya mahasiswi itu dilecehkan dosen, mohon maaf. Itu pasti besok di pengadilan itu ada yang namanya perdamaian. Itu pasti. Makanya di Perma kita yang Perma 1 2024 tentang restoratif justice itu melarang restoratif justice bagi yang ada hubungannya relasi kuasa. Gitu. Karena kalau dosen melecehkan mahasiswi itu besok yang datang kasih kita rektor untuk damailah apa ini yang mau speak up itu sudah pertarungan duluan. Gitu.
Padahal undang-undang TPKS itu keterangan satu Ya saksi faktanya itu di rumah Anda gini tau. Nah, itu yang harus kita dukung. Nah, itu nih. Jadi komitmen kita jelas. Iya. Kalau ada Biasanya kan hakim yang satu melanggar alat ketentuan bukti. itu, Kedua alat buktinya kan susah dong. caranya adalah dilakukan kepada pengadilan. Karena pengadilan itu yang Lah aku melakukan panitia pembinaan. yang alat bukti Jadi rangka saya selalu sampai melakukan 21 Mas. saya sampaikan bahwa ini apa namanya tidak boleh. Jadi bukan saksi. hakim kan tidak boleh memberikan pertanyaan yang itu sifatnya justifikasi. Oh, pantesan kamu dicerai sama suaminya. Oh, kamu nggak mau masak. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Apa kamu bilang, loh, ini saudara malu-malu dari bisnisnya saudara duit. Apa-apa? Itu nggak boleh. Dari situ jangan boleh. Apalagi kalau ada Iya. ada pelajaran, biasanya sudah menikmati itu sudah pelanggaran. Pelanggaran kode itu dan perlu dilakukan. Jadi tidak boleh. Dan itu saya sangat menekankan ya kawan-kawan hakim saya untuk selalu mengingatkan bahwa itu tidak boleh. Terlebih lagi kalau misalkan memeriksa perkara yang KDRT. Saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan hakim bahwa KDRT itu adalah penyakit. Jadi seseorang yang punya kecenderungan melawan kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hari ini munculnya, tapi itu adalah sesuatu yang dari sejak dia entah kapan kemudian mengalami trauma psikis kekerasan terus dan terus sehingga pada akhirnya ketika dia punya relasi kuasa dia melampiaskan kekerasan itu kepada yang dianggap subordinat lebih lemah. Nah itu juga tidak boleh, itu harus diberikan perlindungan, harus diberikan penguatan. Saya bahkan minta kepada Mbak Tati waktu itu untuk menerima kata advokat itu nanti kalau misalkan itu sudah kita susun dan ternyata ada perkara yang perempuan berhadapan dengan hukum, saya maunya advokat tidak perempuan. Karena itu tadi ada rasa yang membuat perempuan ini masalah, tapi bagi laki-laki tidak. Persoalan gender yang melihat ya, jadi oh tidak masalah sebenarnya, tapi itu kan nggak bisa, itu masalah. Nah itu yang nggak bisa merasakan itu adalah perempuan. Saya yakin bahwa Bapak seperti Mas Fajar itu tahu bahwa PMS itu tidak enak, tapi yang bisa merasakan tidak enaknya PMS ya yang perempuan. Yang perempuan, oh iya memang tidak enak, tapi rasanya kayak apa nggak tahu. Bagaimana ketika PMS itu rasanya menyenangkan orang misalnya? Terus bagaimana ketika melahirkan itu sakit misalkan? Laki-laki tidak bisa merasakan. Laki-laki hanya bisa merasakan itu dalam konsep, tapi perasaan sendiri ya mas. Jadi gitu. Terus mas, tapi sendiri kalau ada mau ditanyakan boleh, boleh. Oke. Saya mohon maaf karena kemarin saya minta saya untuk menghubungi panitnya kalau diizinkan saya sampai jam 2. Kalau sampai selesai saya tutup yang lain karena namanya kalau saya sendiri. Jadi hakim itu dalam hal peran perlindungan bagi advokat dan pendamping dalam permohonan badan hukum itu menjamin perlindungan bagi advokat dan pendamping selama menjalankan tugasnya dalam perkara pidana. Yang kedua, menjamin hak perempuan berpendamping itu harus pendampingan. Minta atau tidak minta, itu harus disampaikan. Saudara punya hak untuk didampingi. Justru malah kadang-kadang yang pengalaman saya dulu itu yang nggak sulit pendamping dan kawan. Pendamping. Akhirnya yang kita hubungi adalah dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan kabupaten. Yang ketiga, menghormati advokat dan pendamping dinas. Yang keempat adalah mencegah pertanyaan diskriminatif tadi. Yang kelima, memutus dengan mempertimbangkan kerentanan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Itu tadi, kerentanan ini bisa dirasakan oleh kalau hakimnya adalah juga perempuan. Nah, cuma ini tadi, tantangannya adalah masih ada stereotip gender betul dunia. Belum semua aparat memahami peran pendamping non advokat. Pendamping non advokat ini, kalau advokat sudah sebenarnya pak, tapi kadang-kadang ada yang merasa belum ini pendamping non advokatnya. Kartunya mana? Tesnya mana? Mana ininya? Padahal
dia adalah pekerja sosial, yang itu pekerja sosial pun bukan pemerintah ya, pekerja sosial yang memang dia lembaga LSM yang bergerak di dalam pendampingan perempuan. Nah, masih adanya keterbatasan pendamping profesional dan ini bukan paling penting koordinasi antara pengadilan, BPSK, dan dia. Terus, di LUH dan apa ini, menurut saya ya, hak sangat dalam bantuan hukum sejak penyidikan. Terus didampingi langsung dalam proses pemeriksaan dan hakim wajib memastikan bantuan hukum itu tidak dijalani, gitu ya. Nah, ini selaras dengan Perma 3 bahwa advokat itu adalah jaminan agar pengadilan itu fair. Nah, ini. RUH membuka ruang bagi pendampingan advokat, tapi dia dalam ketentuan nggak disebutnya, hanya di dalam penjelasan pasalnya itu disebut. Terus pendamping itu memberikan dukungan psikologis dan sosial dan membantu komunikasi perempuan berhadapan dengan permasalahan. Pengalaman saya dulu ketika ada perempuan itu kalau ditanya itu sudah langsung nangis duluan. Tidak terbohong. Nangis duluan. Jadi baru mau kita tanya, jadi apa yang ibu rasakan? Itu jangan duluan. Baru kita bingung. Akhirnya misalnya bertanya melalui pendamping itu, tolong tanyakan apa yang dirasakan oleh ibu ini ketika mengalami kekerasan dari suaminya. Itu barulah dia mau. Dan itu pertanyaan itu dengan cara kita lakukan terdahulunya kita keluarkan. Karena belum benar duluan, kan bingung kita waduh ini saking takutnya relasi kuasa tadi tak kuat. Jadi yang keempat adalah wajib, hakim wajib mengakui perjanjian. Saya kira itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan diskusi hari ini. Kalau tadi sudah ada pemantik diskusi Mas Nasrul dan kawan IHA, sekarang saya berikan kesempatan kepada Polda dulu, Bidkum Polda Jateng, dan juga nanti baru ke Kejaksaan dan juga nanti terakhir gongnya adalah Wahdikat. Sekaligus mendengarkan tausiah. Saya persilakan dari Polda untuk mempresentasikan. Terima kasih tadi Bapak Ketua PM, jadi saya terima juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan, yang saya hormati Mas Nasrul, terus Pak Asri dari Jakarta ini, Bu siapa Bu? Niha. Ya, dari LRC KJH. Moderator dan seluruh peserta sekalian dalam diskusi ini. Tentu yang pertama tema yang diskusi pada ini sudah bagus sekali tentang pandangan aparat penegak hukum terhadap perlindungan advokat, pendamping dan perempuan berhadapan dengan hukum. Yang pertama tentunya dalam proses penegakan hukum, pintu utama yang berhadapan dengan advokat maupun dengan saksi ataupun tersangka nantinya adalah dari penyidik. Jadi saya berbicara tentang masalah tentang penyidikan, tentunya tentang hak, kewajiban dan bagaimana hubungan kami dengan advokat. Lanjut. Pertama adalah bahwa namanya advokat itu dalam KUHP yang lama, Undang-Undang 881 itu tidak ada namanya advokat. Di sana saya baca bolak-balik adanya penasihat hukum. Penasihat hukum ini pada awalnya apa tugasnya? Adalah memberikan bantuan hukum. Namun kalau kita sampai sekarang perkembangannya, setelah daripada
terbitnya Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003 ya, baru di situ namanya ganti advokat. Lah, di RUU HAM sekarang itu saya baca ulang-alik artinya cuma advokat. Sedangkan tugasnya, kalau saya lihat di RUU HAM sekarang bahwa advokat itu memberikan jasa hukum dan bantuan hukum. Kalau di KUHAP yang lama Undang-Undang 881 itu hanya sebagai penasihat hukum, sebetulnya hanya memberikan tentang bantuan hukum. Jasa hukum prinsipnya sama, yaitu untuk memberikan suatu konsultasi hukum, mendapatkan kuasa, mendampingi dan sebagainya. Itulah untuk advokat. Lanjut, terus ada juga tentang hak dan kewajiban advokat. Demikian juga larangan advokat itu bagaimana, ada juga. Tadi sebelumnya disampaikan juga ada advokat yang berbeda-beda hukum ya. Sebetulnya kalau kita meluruskan lagi, advokat itu adalah profesi. Sedangkan yang berhadapan dengan hukum adalah namanya subjek hukum. Saat itu advokat yang berhadapan dengan hukum itu apakah dia menjalankan kuasa sebagai advokat atau sebagai subjek hukum? Jadi itulah harus dibedakan. Kalau di Twitter nantinya di medsos wah ada kriminalisasi dan sebagainya, masyarakat belum tentu tahu apakah saat itu advokat itu masih menjalankan profesinya dalam pendampingan sebagai kuasa atau sebagai subjek, sebagai pribadinya. Itu tolong dibedakan. Sekarang harus cermat sampai segitu. Nah, lanjut. Dalam perkembangan saat ini memang RUU HAM yang baru dibuka ruang ataupun dibuka namanya kewenangan advokat itu apa saja. Advokat semakin luas. Banyak sekali yang saya temukan pada HAM yang lama di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang saat ini masih berlaku. Kalau yang ubah semua tidak ada yang tahu berlakunya kapan, karena sekarang masih rancangan undang-undang. Bisa berlakunya nanti 2 Januari 2025 setelah KUHP berlaku, atau berlakunya nanti lain waktu lagi 1 tahun lagi, kita semua tidak tahu. Inilah ada perbedaan dalam KUHP 8 tahun 81 dan RUU HAM. Pertama dalam pasal 72 itu kita lihat bahwa saat itu penasihat hukum meminta salinan BAP dulu ya, BAP tersangka. Ini penasihat hukum meminta salinan. Tapi kalau RUU besok pasal 144 itu penyidik wajib memberikan. Jadi tanpa diminta saya memberikan, penyidik itu memberikan. Setelah apa? 1 hari setelah ditandatangani berita acara dibagi loh anunya. Itu perbedaan. Kalau dulu itu advokat meminta, kalau besok waktunya enggak tidak minta kasih. langsung aja. Ini perbedaannya. Jadi sudah luas. Sekarang sudah advokat sudah sangat luas sekali. Terus dilanjut. Lanjut. Ini spontan ya. Dulu kita mengenal bahwa advokat itu pasif. Kalau di medsos kita tahu advokat itu hanya mencatat, mendampingi, yang kedua tadi betul ya, mencatat, mendampingi, melihat, tidak boleh bersuara, tidak boleh mengeluarkan pendapat saat proses penyidikan. Namun dalam RUU HAM yang baru itu dalam pasal 33 ayat 2, apabila penyidik melakukan intimidasi atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat, advokat dapat menyatakan keberatan. Lah, sebetulnya saya baca lagi, advokat dapat menyatakan keberatan itu secara tertulis atau langsung. Kalau nanti perkembangan zamannya lagi, ini sebenarnya kes perkara lagi. Kalau seandainya penyidikan masih berlangsung, tersangka itu merasa diintimidasi, advokat mengatakan saya keberatan, apakah penyidikan berhenti sampai situ?
tidak bisa dilakukan lagi atau tidak? Ini belum dijelaskan. Saya juga mencari penjelasan di RUU ini belum dijelaskan. Apakah BAP masih berlangsung atau saat itu berhenti? Kalau saat itu berhenti, besok pasti tukaran. Ya toh? Pasti besok antara advokat dengan penyidik sering terjadi debat di tingkat penyidikan. Kalau di tingkat penyidikan debat, kapan proses hukum akan berjalan? Baru proses penyidikan aja sudah debat. Itulah. Mungkin ini nanti dari KP ini nanti mengajukan lagi. Ini sebatas apa ini? Gitu? Ini harus dijelaskan lagi. Terus dalam penahanan, advokat dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik dan alasan penyidik. Kalau dulu penahanan alasan subjektif dan alasan objektif, gitu ya. Ya. Kalau memang nanti tidak sesuai, bisa mengajukan gugatan pra peradilan. Itu kalau dulu. Kalau sekarang keberatan, pokoknya keberatan terus sekarang. Enak ini untuk advokat. Terus penangguhan penahanan, advokat juga bisa menjadi penjamin orang. Namun resikonya kalau tersangka itu melarikan diri, advokat itu harus bertanggung jawab. Entah bertanggung jawabnya menggantikan ataupun tidak. Inilah bertanggung jawabannya di situ. Terus dalam penyitaan juga ada 4 item ini yang saya temukan. Baru saya temukan di RUU tentang kewenangan advokat yang sudah ditambah lagi. Tentang penyitaan juga demikian. Lanjut. Ini tentang advokat, tentunya juga ada konsekuensi, larangan dan sebagainya. Ini sudah tertulis pada Undang-Undang Advokat juga ada dan di RUU juga ada. Sekarang tadi masalah isu perempuan berhadapan dengan hukum, ya. Memang saat ini di kepolisian ada namanya unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk ke depan, ini sudah dibentuk lagi Direktorat PPA dan TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi nanti kalau perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, sebagai korban maupun sebagai tersangka, itu sudah ada wadahnya sendiri. Namun nanti berlakunya kapan tidak tahu. Cuman saat ini memang banyak sekali kendala. Apabila seorang perempuan berhadapan dengan hukum, masuk ditangani unit PPA. Sekarang ada PPA. Unit PPA sendiri menangani bukan hanya masalah PPA, tapi masalah pidana umum juga. Disitulah. Dan penyidiknya yang ideal adalah perempuan. Sekarang pertanyaan lagi, SDM untuk menyiapkan seorang penyidik perempuan yang khusus menangani ini di tiap-tiap wilayah belum tercukupi. Ini perlu. Walaupun sekarang itu yang jadi penyidik agak males, agak takut. Salah sedikit diperak, salah sedikit dilaporkan ke internal kita, berhadapan dengan propam, Itwasda dan sebagainya. Sehingga apa? Untuk menjadi penyidik itu memang berat sekali, resikonya sangat berat sekali. Tapi disebutkan juga tentang kekerasan seksual yang menimpa pada anak ya. Ada oknum-oknum penyidik yang saya tangkap yang menjadi fasilitator atau yang perlu untuk mengarahkan bagaimana kalau RJ penyelesaian perkara secara restoratif justice. Memang perkara restoratif justice sudah diatur dalam Perpol 8 2021. Di situ tertulis syarat material dan syarat formilnya juga. Apabila tindak pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat, tidak menimbulkan suatu konflik sosial, tidak merupakan pengulangan atau residivis, bukan tindak pidana tertentu, contohnya tentang keamanan negara, teroris, korupsi, ya toh,
itu tidak bisa untuk dilakukan restoratif justice. Saya sependapat untuk kekerasan seksual tidak ada restoratif justice, sependapat. Cuma proses penyidikan itu tidak gampang. Hanya laporan langsung kami serahkan kepada Pak Jaksa, jelas tidak mungkin. Kami di penyidik itu di tingkat penyidikan harus mengumpulkan alat bukti sebagaimana ada di pasal 184 KUHP. Disitulah kita untuk mencari saksi, bukti, ahli dan sebagainya tidak mudah. Kadang kalau namanya kekerasan seksual itu orang tua korban biasanya itu menutupi juga. Penyidik sebetulnya mau, ayo kita enak, karena kita memang melakukan penyidikan secara profesional, transparan. Oke, kita lanjutkan ke penyidikan. Namun kita harus melengkapi alat buktinya, saksinya berapa. Kalau alat bukti kami tidak cukup, kalau alat bukti kami tidak ada, otomatis berkas dikembalikan sama Pak Jaksa. Ya toh, kami tidak bisa untuk naik karena Pak Jaksa harus membuktikan di pengadilan ya Pak, asas dominus litis yang Pak Jaksa punya. Seperti itulah untuk perempuan berada pada hukum. Mudah-mudahan ke depan, ini kemarin perpolnya sudah terbit bahwa akan ada direktorat tindak pidana khusus tentang PPA dan TPPO. Semoga nanti segera terbentuk dan mudah-mudahan saya ikut di dalamnya juga jadi penyidik lagi kalau diperintah di situ. Mungkin itu dari kami tentang masalah penyidikan, pandangan kami terhadap masalah advokat dan perempuan yang berada pada hukum. Nanti kalau mungkin akan ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan, kami diskusikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata memang banyak hal ya yang memang harus diurai lebih jauh. Ini ngomong soal RUU KUHP yang sampai sekarang itu memang banyak PR yang kemudian harus diperjelas posisi subjek hukumnya, soal struktur hukumnya. Nah, tapi paling tidak hari ini kita bisa memanfaatkan, paling tidak mensinergikan struktur hukum baik teman-teman di penyidikan, di kejaksaan, dan advokat termasuk pendamping perempuan. Nah, terakhir kepada Pak Dekan, Pak Safik, untuk menyampaikan soal gagasan hukumnya. Muridnya Prof. Sacipto Raharjo. Sehingga saya persilahkan Pak, bagaimana nih mengurai benang merah di dalam RUU KUHP dengan undang-undang sektoral termasuk dalam undang-undang tipikor gitu. Karena memang teman-teman advokat ini khawatir karena kemarin ada teman kita satu organisasi profesi yang disebut Nasrul tadi itu, dia kena pasal obstruction of justice. Apa sih yang disebut dengan penghalang-halangan proses penyidikan itu? Apakah kemudian kita menyelenggarakan konferensi pers, pra-peradilan, banyak hal laporan ke Bawas penyidik misalnya, apakah itu bagian dari penghalang-halangan proses penyidikan? Nah, ini contoh bagaimana mengurai dan mensinergikan soal struktur hukumnya. Saya persilahkan kepada Pak Dekan karena waktu kita juga terbatas supaya ada kesempatan teman-teman untuk makanya muter terus. Saya agak di kursi aja ya. Lagi kurang enak badan. Ya. Ya, terima kasih. Ini mohon maaf suaranya. Itulah. Ada sisa-sisa ini. Yang kami hormati Pak dari Kejaksaan, kemudian dari Kepolisian, Mas Nasrul sama RSKJ HAM. Kalau kita bicara tentang pandangan APH, namanya pandangan. Pandangan itu terkait dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, sama kepentingan. Ya, kalau kita cermati, sering kita dihadapkan pada persoalan bahwa penegak hukum sebagai produk dari hukum modern itu wajib taat sama undang-undang. Karena hukum modern itu
sebuah pemikiran hukum bahwa hukum itu untuk menjamin kepastian hukum itu yang bisa diukur adalah undang-undang. Maka ketaatan, pengalaman, kemudian pengetahuannya itu dibentuk oleh yang namanya doktrin ini. Maka ini adalah wajib dilakukan oleh APH. Pada sisi yang lain, kita pasti dihadapkan pada persoalan-persoalan yang ternyata hukum itu tidak sekedar apa yang dibunyikan, dirumuskan dalam undang-undang. Maka tadi betul yang disampaikan itu, apakah kalau misalnya undang-undang itu tidak mampu, belum mampu ya menjamah keadilan sosial, apa kemudian masyarakatnya disuruh tunduk sama undang-undang? Kita kembali kepada hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu salah satunya adalah untuk mencari kebenaran material. Kebenaran yang sejatinya. Kebenaran material itu tidak cukup dibatasi dengan undang-undang. Tidak cukup. Apalagi ketika misalnya Indonesia itu luar biasa luasnya. Luar biasa luasnya. Ketika kita di beberapa daerah-daerah hukum adat, ya itu pasti yang kita gunakan adalah yang namanya tidak hanya undang-undang. Nanti yang terjadi adalah apa? Kita menyaksikan yang terjadi adalah ada perlawanan masyarakat. Ketika APH itu mewujudkan hukum itu hanya sebatas rumusan undang-undang, dan rumusan undang-undang ini berbanding terbalik dengan apa yang ada di masyarakat. Bismar Siregar itu pernah memberikan pemahaman yang luar biasa. Ya, ini sebagai Bismar Siregar, kemudian ini yang sering dipakai oleh yang namanya Sajepto Raharjo, bahwa jangan sampai undang-undang itu justru menyebabkan manusia menghamba kepada undang-undang. Tidak sebaliknya, justru yang namanya undang-undang itu harus menghamba kepada manusia. Ruslan Saleh mengatakan pengadilan adalah memanusiakan manusia. Jadi ketika nanti kita berhadapan dengan misalnya KUHAP, RUKUHAP ya, kalau kita lihat kan ini pasalnya luar biasa banyaknya, spektrumnya luar biasa ini. Tetapi yang ada dulu dalam KUHAP yang lama itu mesti ada pasal penutup yang mengatakan bahwa ya peraturan perundang-undangan yang di luar undang-undang itu masih dinyatakan berlaku. Jadi misalnya ini teman-teman kan suka itu ya. Ini gimana kalau misalnya undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang yang ada? Ya, semoga apa yang ada dalam KUHAP ini pasti ya penyadapan sudah ada. Ya, karena penyadapan ini. Kemudian kalau kaitannya dengan pendapat dari yang namanya Gustav Rasbrook bahwa yang namanya hukum itu nilai dasarnya selain kepastian itu adalah yang namanya keadilan dan kemanfaatan. Kalau kita lihat struktur atau substansi undang-undang, tidak ada yang menyebutkan bahwa menegakkan undang-undang, tidak ada. Yang ada itu menegakkan keadilan, hukum dan keadilan. Ya, kekuasaan kehakiman tidak ada menegakkan undang-undang. Yang ada adalah menegakkan keadilan, hukum dan keadilan. Artinya apa? Spektrumnya lebih luas. Jadi kalau misalnya tadi ditanya sama Pak Karman misalnya itu, ketika seorang advokat ya menjalankan fungsi profesinya, memang satu sisi advokat itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi barangkali penegak hukum itu melihat ada kerja-kerja advokat tanda petik tertentu yang dinilai tadi oleh Pak Kapolda, Pak Polda ya, yang bermain itu adalah bukan profesi advokatnya, karena advokat dilihat dari undang-undangnya tidak mungkin melakukan itu. Tapi yang dilakukan adalah tanda petik ya semata-mata untuk menang, gimana caranya. Nah ini kalau kita kembalikan, kalau hukum itu untuk menegakkan untuk menegakkan hukum dan keadilan, ya pasti yang dilihat tidak hanya bagaimana rumusan pasalnya. Ya. Oleh karena itu, dalam perspektif ini kita mengingatkan semua bahwa APH itu kembali lagi kalau kita menggunakan doktrin yang dipakai kekinian,
Karena kita lihat ini kan perkembangannya kan resto itu, RJ itu Pak ya, RJ itu juga menunjukkan yang namanya pendapat-pendapat yang mengarah pada persoalan-persoalan sekarang ini, yaitu tahu-tahu ada RJ, ya restoratif justice, ya dasarnya nanti masing-masing kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan, MA mengeluarkan ini. Nanti ukurannya bisa beda-beda ini Pak. Ukuran apa persyaratan RJ di kepolisian sama kejaksaan. Oleh karena itu dalam pandangan saya bahwa ketika undang-undang ini ternyata tidak mampu menjamah persoalan keadilan yang dituntut oleh misalnya para katakanlah pendamping. Saya pernah suatu ketika gini Pak Jaksa, meneliti sebuah kasus waktu itu ya yang di Jombang itu, waktu terkait dengan masalah apa ini si Muhammad M. Subhi, MSAT itu saya lihat, loh ini kok masing-masing beda-beda ya yang terkait dengan ini Pak. Satu sisi memang pendamping mengupayakan supaya ada yang namanya restitusi kepada korbannya. Ya bahkan dalam surat edaran Mahkamah Agung kan ada itu, bahwa restitusi itu bisa diajukan meskipun sudah putusan sudah berlangsung melalui penetapan pengadilan. Tapi di kasusnya MSAT ini tidak ada yang namanya pengajuan restitusi. Kembali lagi bahwa jangan-jangan memang pandangan aparat penegak hukum itu dibentuk oleh yang namanya satu pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan. Sehingga wajar begitu misalnya kita dihadapkan pada pemikiran yang progresif, apakah kita ini memang hanya bertumpu pada rumusan undang-undang yang Indonesia itu bukan seperti negara tertentu. Indonesia itu sangat luas, hukum adatnya sangat luas Pak. Nanti jangan-jangan karena tidak ketersediaan para pendamping hukum di setiap daerah, kan kita kan menangkap itu, yang namanya RSCKJM itu berapa orang personilnya, padahal masing-masing daerah terjadi yang namanya kekerasan seksual, apakah bisa ini? Maka pasti LRCKJM membutuhkan yang namanya mitra-mitra strategis ya, misalnya dari Fatayat NU lah, dari organisasi apalah. Lah ini kalau ditanyakan Anda punya kartu KTA apa? Lah ini pasti mereka tidak punya kartu KTA. Ya apalagi kalau mereka ini. Oleh karena itu mungkin yang perlu kita ini kan adalah kita rekonstruksi ulang ya, bahwa kalau dilihat dari pasalnya dari RUKUHP itu memang ada kata-kata perempuan dan sebagainya itu. Tetapi nanti kalau kita lihat di dalam pelaksanaannya dengan Indonesia yang demikian luas spektrumnya ini, nanti pasti akan terjadi yang namanya hambatan kesulitan. Itu mungkin pemikiran yang singkat yang kami sampaikan. Saya terus terang belum membuat PPT ya. Demikian Mas Karman, itu yang nanti bisa berkembang di dialog kita. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam tatanan keadilan itu paling tidak ada struktur, kultur, dan substansi. Kita banyak menemukan soal substansi hukumnya di dalam RUKUHP, soal pengakuan pendamping perempuan, soal bagaimana relasi antara struktur hukum sendiri, penyidik dengan advokat, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya tidak kalah penting adalah bagaimana RUKUHP ini mampu menjawab soal celah-celah yang tadi banyak dikupas, yang ini kalau kemudian tidak serius, kemudian kita kritisi dalam RUKUHP, saya yakin keadilan itu tidak akan tercapai. Tapi jangan khawatir, kita sudah punya komitmen, sinergi dengan Polda. Saya punya pengalaman menarik tahun 2006 kerjasama dengan Kapolda Pak Alek Bambang Riyatmojo almarhum. Satu, kita punya MOU selama rentang waktu 6 bulan Pak, sehingga dalam konteks awal berdirinya Kompolnas, kita
Polda Jateng terbuka, dan saya yakin sampai sekarang terbuka bagaimana pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Nah, ini adalah model bagaimana sebenarnya menjawab celah-celah bolong di dalam regulasi. Mudah-mudahan hari ini bukan yang terakhir, ke depan kita bisa bersinergi untuk program ke depan, semoga bermanfaat bagi masyarakat dan juga kita semua. Mungkin itu yang bisa kita hasilkan pada diskusi hari ini. Sekali lagi aplaus untuk narasumber, aplaus untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.